Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas proyek pemrograman mobile, yaitu membuat sebuah aplikasi dengan kasus bank sampah. Oke, kita langsung mencoba aplikasinya. Pertama akan muncul tampilan sign in. Jika user belum melakukan pendaftaran, maka menekan tulisan sign up seperti ini. Lalu isikan username. Setelah itu alamat. Lalu nomor HP. Setelah itu password. Oke, lalu kirim. Oke, berhasil daftar. Selanjutnya sign in. Isi nama username-nya. Lalu passwordnya. Setelah itu tekan tombol sign in. Oke, masuk ke dalam tampilan home-nya. Di sini terdapat 4 menu. Ada daftar harga, ada about me, lalu ada map, dan ada profil. Oke, kita masuk ke menu daftar harga. Ini terdapat jenis jenis harga sesuai dengan jenisnya. Ada plastik yang pertama, lalu dengan harga 4.500 per kilogram. Lalu ada kertas dengan harga 5.000 per kilogram. Lalu ada logam dengan harga 15.000 per kilogram. Oke, keluar. Masuk ke bagian menu about me. Di sini berisi deskripsi dan alamat. Deskripsi di sini berisi tentang aplikasi bank sampah, dan alamat ini yaitu alamat dari bank sampah tersebut. Kita masuk ke menu map. Di menu map ini kita akan diarahkan ke tempat alamat bank sampah tersebut. Jadi kita bisa ke sana sendiri menuju ke alamatnya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian menu profil. Di menu profil sini ada nama, nomor HP, dan jalan sendiri. Lalu di sini ada tempat pendapatan atau jumlah pendapatan kita selama kita store di bank sampah. Lalu di sini ada list transaksi kita yang udah dilakukan transaksi. Lalu ada logout untuk tombol keluar. Lalu di sini ada tombol store sampah. Nah, ini akan menghubungkan ke nomor admin. Kita bisa telepon atau kita SMS. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk tampilan dari admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Anwar, NIM 18.18159. Di sini saya akan menjelaskan
tentang bank sampah bagian admin. Pertama, kita harus login dulu dengan username yang telah terdaftar. Untuk admin, saya sudah mendaftarkan namanya admin, kemudian passwordnya juga admin. Dan klik sign in, login berhasil. Nah, setelah pada menu home, kita pilih menu profil untuk masuk ke profil admin. Nah, di sini ada beberapa menu, ada 4 menu. Yang pertama list nasabah, list transaksi, kemudian transaksi, kemudian logout. Nah, pada yang pertama list nasabah dulu. Nah, di sini ada list nasabah yang terdaftar. Itu ada Joni Alam, Ahmad Anwar Alam, kemudian yang terakhir ada Taufik. Kemudian untuk transaksi di sini digunakan untuk eh, transaksinya nanti. Untuk nasabah, ini nasabahnya siapa misalkan. Nah, list nasabah di sini menggunakan spin. Spin ini untuk eh, memilih drop down nama nasabahnya. Di sini misalkan Taufik. Nama nasabahnya Taufik. Kemudian tanggalnya tanggal misalkan 9 Januari. Kemudian jenis sampahnya sampah kertas misalkan. Beratnya 2 kilogram. Kita klik tombol hitung untuk menghitung. Nah, total dari pendapatan untuk sampah plastik dengan berat 2 kilogram itu ada 10.000. Kemudian untuk menyimpannya, klik simpan. Ketika data simpan berhasil. Nah, maka akan terlist di sini Taufik tanggal 9, kemudian sampah kertas beratnya 2 kilogram dan total harganya 10.000. Kemudian list transaksi, pada menu list transaksi ini untuk menampilkan list transaksi dari hasil transaksi tadi. Di sini sudah terdapat dua, yang pertama Ahmad Juni, kemudian Taufik. Misalkan kita ke nasabah Taufik, ketika klik sini, klik pada item nasabah Taufik. Di sini ada dua menu yaitu update data sama hapus data. Misalkan kita update data, misalkan beratnya kemarin salah, harusnya jangan 2 kilogram, tapi kemarin setelah ditimbang kembali ternyata 3 kilogram. Maka dihitung, nah, maka pendapatannya 15.000. Ketika klik simpan, data berhasil disimpan dan sudah terupdate, beratnya jadi 3 kilogram dan total harganya 15.000. Kemudian misalkan kita mau hapus datanya, klik hapus data. Ada alert dialog mau hapus data yes or no. Kita pilih yes, maka data berhasil terhapus. Kemudian ada menu logout. Nah, ketika menu logout ini diklik, maka dia akan munculkan pilihan alert dialog logout yes or no. Ketika kita klik yes, maka dia akan logout kembali ke menu sign in. Yang kemudian di profil admin ini terdapat menu-menu. Di sini menggunakan image view, kemudian pada text view ini saya menggunakan card view sebagai tombol menunya. Nantinya di dalamnya ada image view dan text view. Yang pertama ini ada untuk list nasabah. Kemudian di sini ada image view dan text view untuk menu list transaksi. Kemudian di sini untuk transaksinya. Kemudian di sini untuk logout. Nah, pada Java-nya, di sini dikenalkan, deklarasikan dulu image view-nya ada transaksi, list user, list transaksi, dan logout. Kemudian session manager ini untuk menyimpan session siapa yang login. Nah, di sini kemudian konteksnya itu konteks admin, kan, konteksnya itu jadi admin. Kemudian dikenalkan transaksi itu dikenalkan dengan XML-nya dengan file view add.id transaksi dan selanjutnya. Nah, kemudian buat button ini logout, ini aksinya. Ketika button logout di yang pertama ini aksi untuk button logout.
logout.setOnClickListener ini digunakan atau ketika diklik maka dia akan memunculkan alert dialog yang isinya itu pilihan logout, yes, or no. Nah, ketika dia klik yes nantinya, maka dia akan membuat session logout, jadi keluar dari sesi. Nah, terus intent ke login lagi. Nah, ketika button no, maka dia akan cancel. Kemudian list transaksi ini untuk intent atau pindah ke list transaksi. Kemudian list user ini digunakan untuk intent ke list user. Kemudian transaksi ini ketika diklik maka intent atau pindah ke transaksi. Kemudian selanjutnya misalkan kita ke list user dulu. Nah, di list user ini saya menggunakan recycle view untuk menampilkan listnya. Kemudian progress bar ini untuk progresnya atau sebagai sejauh mana progress itu mengget data dari API-nya. Kemudian pada Java-nya seperti ini, dideklarasikanlah recycle view, kemudian list adapter bank sampahnya, progress bar, dan list data usernya. Kemudian dikenalkanlah di sini. Nah, di set recycle view-nya dengan konteksnya kelas ini. Kemudian get user list ini maksudnya untuk mengambil data user dari REST API-nya. Kemudian disimpan di list data ini, kemudian ditampilkan dengan recycle view-nya. Nah, ketika berhasil, kemudian ketika gagal, maka dia akan memunculkan toast atau pesan gagal mengambil data user. Nah, ketika koneksinya hilang atau on failure, maka dia akan memunculkan dialog yang isinya itu connection loss atau loss connection, maka akan memunculkan XML seperti ini atau tampilan ini pada user, list usernya nanti. Kemudian yang selanjutnya transaksi. Pada transaksi ini, di transaksi ini ada pertama ada text view untuk transaksi, kemudian nasabah. Di sini ada spinner untuk tadi spin berdasarkan drop down untuk nama usernya atau nama nasabahnya. Kemudian di sini ada tanggalnya, edit text tanggal, kemudian image view untuk nge-set tanggal secara otomatis. Kemudian ada jenis sampah ini menggunakan radio button. Di sini dibungkus dengan radio group. Kemudian untuk beratnya menggunakan edit text dengan input type-nya number desimal. Kemudian untuk hitungnya, button hitung ini ketika diklik maka dia akan ketika prosesnya berhasil maka akan munculkan linear layout ini yang visibility-nya saya set gone untuk hilang sementara. Di sini nanti ada memunculkan total. Nah, total harga ini. Kemudian ada button simpan. Kemudian pada list transaksi. Transaksinya ini. Oke. Nah, pada transaksi ini deklarasikanlah ada edit text, radio group, radio button, dan selanjutnya ada spinner juga. Nah, di sini dikenalkan dengan XML-nya yang tadi, dengan find view by ID, misalkan PB ini progress bar, add progress kirim, sesuai dengan yang di XML tadi. Kemudian data user ini new URL list. Nah, image IMG ini ketika diklik tadi yang kalender itu untuk menampilkan data kalender secara otomatis akan memanggil data ini atau function ini untuk memanggil bulan, tanggal, dan tahun secara otomatis. Kemudian ada button hitung di sini akan mengecek setiap inputan, ada inputan jenis sampahnya, ada tanggalnya, ada beratnya. Ketika semuanya inputannya benar, maka akan langsung ke sini, ke proses ini untuk menyimpan value-value-nya. Ketika sudah menyimpan value-nya, maka dia akan menghitung totalnya, total yang didapatkan. Misalkan tadi beratnya 2 kilo,
dan jenis sampahnya plastik, maka dia akan hasilnya itu 2 kilo dikali 4.500 seperti itu. Kemudian button simpan ini untuk menyimpan data. Ketika diklik maka akan manggil function simpan data. Nah, di function ini pertama ini retrofit, untuk menghubungkan ke retrofitnya saya menggunakan library retrofit. Di sini dengan mengirimkan berat, hasil transaksinya atau harganya, terus jenis, tanggal berapa, dan ID user atau ID nasabahnya. Nah, ketika berhasil responnya, maka dia akan memunculkan toast atau pesan data berhasil. Kemudian intent ke atau pindah ke list transaksi. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu list transaksinya. Nah, di list transaksi ini digunakan untuk menampilkan list transaksinya. Sama seperti list user, dia menggunakan recycle view. Kemudian ada text view ini. Ini ketika data yang ditampilkan itu tidak ada, maka akan memunculkan text view ini. Data tidak ada data transaksi. Dan progress bar. Di sini dikenalkan, dideklarasikan resiko view, list transaksi adapter, progress, dan selanjutnya. Kemudian dikenalkan lagi. Nah, di sini dipanggillah tampil data transaksi ini, functionnya, ngeget data transaksinya. Kemudian ketika on response successful, dia responnya berhasil, disimpan di sini, kemudian ditampilkan di recycle view-nya yang tadi. Maka dia akan berbentuk list nantinya. Kemudian, nah, di sini ada list transaksi adapter set on click listener. Itu ketika diklik maka dia akan menjalankan function ini, pilihan. Nah, di pilihan ini ada dua, update dan hapus atau delete. Nah, ketika dia update, maka dia akan cache 0, update, dia akan pindah atau intent ke update transaksi. Kemudian jika delete, nah ketika delete ini dia akan menjalankan function delete transaksi ini. Nah, di delete transaksi ini dia akan menghapus yang ID transaksinya tadi yang dipilih itu. Jika berhasil maka dia akan memunculkan toast hapus berhasil. Jika gagal maka gagal. Nah, kemudian jika ini update transaksi. Nah, ketika update transaksi ini dia akan mengirimkan pindah data, pindah intent atau pindah activity ke update transaksi dengan membawa data ini sebanyak ini dengan ID transaksi, ID user, dan selanjutnya. Nah, di update transaksi ini tampilannya seperti berikut ini, hampir sama dengan yang transaksi tadi karena ngambil data dari situ. Kemudian ketika sudah diupdate, ketika klik tombol hitung dan nanti simpan data ini, klik button simpan. Nah, untuk Java-nya seperti ini, dideklarasikan dulu variabelnya, terus dikenalkan lagi. Nah, kemudian ini get intent ini untuk ngecek tadi datanya, activity ini dapat data atau enggak. Nah, untuk button hitung sebenarnya hampir sama dengan activity transaksi tadi. Dicek dulu inputannya sudah semua atau belum. Nah, kemudian button simpan ini ketika diklik maka akan kesimpan data. Jadi datanya semua akan disimpan dan data berhasil disimpan. Jika berhasil. Oke, mungkin seperti itu aja. Oh iya, selanjutnya itu ada logout. Itu ya tadi. Oke, mungkin seperti itu aja. Saya akan kembalikan ke Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari register. Yang register
Oke, ini tampilan editor. Yang pertama terdapat text view, lalu edit text untuk username, edit text pas alamat, lalu ada edit text nomor HP, edit text passwordnya, dan konfirmasinya, dan juga button. Di bagian Java-nya, di sini pertama kita deklarasikan terlebih dahulu, lalu kita kenalkan variabelnya, lalu jika tombol kirim diklik, maka akan mengecek apakah usernya terisi atau belum. Jika belum terisi, maka akan menampilkan pesan error seperti ini, sama seperti yang lain juga. Setelah itu data yang diinputkan akan diubah ke string dan dikirimkan ke send data atau ke database. Jadi ini fungsi delivery retrofit. Di sini mengirimkan data yang sudah diinputkan tadi. Seperti itu. Lanjut ke bagian tampilan login. Oke, di tampilan login, di sini terdapat index view, lalu ada text view welcome, ada edit text username, dan edit text password. Lalu terdapat satu tombol button untuk sign in, dan ada text view, dan ada text view sign up. Oke, seperti itu. Lalu di bagian login di Java-nya, di sini sudah dideklarasikan beberapa variabel dan list array. Setelah itu akan melakukan session jika sesuai atau tidak dengan database-nya, usernya. Jika benar, maka akan masuk ke tampilan selanjutnya. Jika tidak, maka akan menampilkan error. Oke. Setelah itu dikenalkan, di sini pengenalan. Lalu jika tombol sign in diklik, maka akan mengecek apakah usernya udah terisi atau belum. Jika belum, maka akan menampilkan sama seperti yang tadi dengan registrasi. Lalu setelah itu datanya disimpan ke dalam bentuk string. Jika inputan tadi semua enggak dalam kondisi kosong, setelah itu di send data. Di sini proses pengiriman ke database. Oke, begitu. Lalu di sini ada login user untuk menjalankan sesinya. Jika karena dia user, maka dia akan memasukkan diarahkan ke tampilan user. Lalu oke, di sini kita masuk ke bagian home. Oke, di tampilan home, di sini yang pertama terdapat image view. Di dalam linear layout ada terdapat image view dan logonya. Lalu juga terdapat image view yang berada di dalam card view. Ada image view profil dan teksnya, lalu daftar harga dan gambarnya, begitu juga yang lain. Itu. Lalu di bagian java.home.java-nya, pertama kita deklarasikan variabelnya. Setelah itu dilakukan session
apakah sudah melakukan login atau belum. Lalu dikenalkan variabelnya dengan ID yang ada di activity home.xml. Oke, di sini proses jika profil atau gambar itu diklik, maka akan di-intent ke tampilan profil user. Dan jika menekan menu daftar harga, maka akan diarahkan ke tampilan daftar harga. Begitu juga yang lain, profil bank dan maps akan diarahkan ke tampilan masing-masing. Oke, selanjutnya di bagian profil user. Bagian profil user. Oke, di bagian profil user di sini terdapat text view, lalu ada nama, username. Di username ini adalah bagian untuk menampilkan nama user. Terus di sini nomor HP user dan bagian sini alamat user. Lalu di bagian card view di sini adalah untuk menampilkan pendapatan dari user tersebut. Lalu di card view yang ini untuk menampilkan list jika cardnya diklik. Sini ada bagian card view logout untuk keluar dari aplikasi. Lalu di sini ada store sampah untuk bagian untuk menghubungi admin.